Aisyah tak pernah membayangkan bahwa takdirnya akan bersinggungan dengan seorang preman, apalagi sampai jatuh cinta padanya. Di usia 30 tahun, ia terjebak dalam tekanan keluarga yang mendesaknya untuk segera menikah, tetapi hatinya justru terpaut pada Reza, pria dengan masa lalu kelam sebagai pengedar dan pemakai obat-obatan terlarang. Pertemuan tak terduga di tengah jalan yang gelap menjadi awal dari kisah yang penuh rintangan, perjuangan, dan perubahan. Bisakah cinta mereka bertahan di tengah badai, atau justru berakhir tragis? Simak kisahnya sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Aisyah menatap pantulan dirinya di cermin. Usianya telah memasuki 30 tahun, tetapi di matanya tidak ada cahaya bahagia yang seharusnya terpancar dari seorang wanita yang sudah mapan dan berpendidikan. Ia adalah seorang guru di salah satu sekolah swasta yang cukup terkenal di kotanya. Kehidupannya terlihat baik-baik saja bagi orang lain, memiliki pekerjaan tetap, berakhlak baik, dan selalu menjaga diri sesuai ajaran agamanya. Namun, ada satu hal yang terus menghantuinya setiap kali berkumpul dengan keluarga besar, pernikahan. Usiamu sudah 30 tahun, Aisyah. Mau sampai kapan menunda pernikahan? Suara ibunya, Bu Aminah, bergema di benaknya. Setiap kali acara keluarga, pertanyaan itu selalu muncul. Tidak hanya dari ibunya, tetapi juga dari bibi-bibi dan saudara sepupunya yang sudah lebih dulu menikah. Aisyah sebenarnya bukan menolak pernikahan. Ia juga ingin menikah, memiliki pasangan yang bisa diajak berbagi suka dan duka, serta membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, baginya pernikahan bukan sekadar menyatukan dua insan, melainkan juga menyatukan visi dalam menjalani hidup. Setiap kali seseorang mencoba mengenalkannya dengan pria, selalu ada hal yang membuatnya ragu. Ada yang hanya mengejar kecantikannya, ada yang hanya tertarik pada statusnya sebagai guru, dan ada yang sekadar ingin menikah karena tuntutan keluarga. Aisyah ingin menikah atas dasar cinta dan keimanan, bukan sekadar kewajiban sosial. Namun, lingkungan tidak pernah memahami keinginannya. Setiap kali ia menolak perjodohan, keluarga selalu menyalahkannya. "Kamu terlalu pilih-pilih, Aisyah," keluh kakaknya Hasan. "Lihat Siti, adik sepupumu, usianya lebih muda darimu, tapi sudah punya 2 anak. Kamu kapan?" Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hati Aisyah. Bagian 2, tekanan yang semakin berat di rumah, ibunya semakin sering membahas pernikahan. Bahkan, ayahnya yang biasanya lebih santai mulai ikut campur. "Ayah hanya ingin melihatmu bahagia sebelum kami menua," kata Pak Rashid, ayahnya. "Kami tidak selamanya bisa menjaga dan melindungimu. Kalau ada laki-laki baik yang ingin melamarmu, kenapa harus menolak?" Aisyah hanya bisa tersenyum kecil. Ia tahu orang tuanya tidak berniat buruk. Mereka hanya ingin melihatnya bahagia, seperti anak-anak mereka yang lain yang sudah menikah. Namun, yang mereka tidak pahami adalah bahwa kebahagiaan tidak bisa dipaksakan. Sampai suatu hari, keluarganya mulai serius menjodohkannya dengan seorang pria pilihan mereka, Farhan. Bagian 3, perjodohan yang dipaksakan Farhan adalah seorang pria yang bekerja sebagai pegawai negeri. Ia dikenal sebagai pria yang baik, rajin sholat, dan berasal dari keluarga terpandang. Tidak ada alasan bagi Aisyah untuk menolak. Namun, saat pertama kali bertemu, ia tidak merasakan kecocokan sama sekali. Farhan terlalu kaku, terlalu serius, dan terkesan tidak memiliki kelembutan. Ketika Aisyah mencoba membuka pembicaraan tentang hal-hal ringan, Farhan hanya menjawab seadanya, bahkan terkesan menggurui. "Aisyah, kamu sudah cukup berusia untuk memahami bahwa dalam pernikahan, yang penting itu bukan perasaan, tetapi tanggung jawab. Cinta bisa datang setelah menikah," kata Farhan. Aisyah terdiam. Benarkah begitu? Ia yakin cinta memang bisa tumbuh, tapi bagaimana jika pernikahan dijalani tanpa ketertarikan sama sekali? Setelah pertemuan itu, keluarganya semakin mendesaknya. "Kami sudah cocok dengan Farhan," kata ibunya. "Dia pria yang bertanggung jawab, mapan, dan bisa membimbingmu. Apalagi yang kamu cari?" Aisyah merasa terjebak. Ia tidak ingin menikah hanya karena tuntutan keluarga,
Tetapi semakin ia menolak, semakin keras tekanan yang ia terima. Bagian 4. Kegelisahan yang mendalam suatu malam, setelah sholat tahajud, Aisyah berdoa lama. Air matanya mengalir. Ya Allah, apakah aku terlalu egois? Apakah aku terlalu banyak memilih? Atau apakah memang belum ada jodoh yang Engkau tetapkan untukku? Ia merasa dilema. Jika ia menerima Farhan, hidupnya akan stabil dan keluarganya bahagia. Tapi jika ia menolak, ia harus menghadapi tekanan yang lebih besar. Ia butuh jawaban. Ia butuh petunjuk. Keputusan yang diambilnya malam itu akan mengubah jalan hidupnya. Dan tanpa ia sadari, jawaban itu akan datang dari tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari seorang pria yang berasal dari dunia yang sangat bertolak belakang dengan hidupnya. Angin malam berembus lembut saat Aisyah mengendarai motornya pulang dari kajian. Udara terasa dingin, namun tidak sedingin hatinya yang masih dipenuhi kegelisahan. Ia belum bisa melupakan pembicaraan dengan keluarganya tadi siang. Perjodohan dengan Farhan benar-benar menekan pikirannya. Ya Allah, apakah aku terlalu keras kepala? Batinnya. Ia menarik napas panjang, berusaha mengalihkan pikirannya dengan menikmati jalanan yang mulai lengang. Jalanan yang biasa ia lewati memang cukup sepi di malam hari. Hanya ada beberapa kendaraan yang sesekali melintas. Lampu jalan berpendar samar, menciptakan bayangan panjang di aspal. Namun, saat ia hendak menambah kecepatan, tiba-tiba motornya bergetar aneh. Duh. Motornya tersendat dan akhirnya mati. Aisyah menepi dan mencoba menyalakan kembali mesin motornya. Berkali-kali ia memutar kunci kontak dan menekan starter, tetapi motornya tetap tidak mau menyala. Astagfirullah, kenapa harus mogok di saat seperti ini? Matanya menatap sekeliling. Jalanan semakin sepi dan rasa was-was mulai menjalari tubuhnya. Kemunculan sosok misterius di kejauhan. Aisyah melihat sekumpulan pria berdiri di pinggir jalan, bercengkrama sambil merokok. Suara tawa mereka terdengar samar-samar, bercampur dengan dentuman musik dari ponsel salah satu dari mereka. Jantung Aisyah berdegup lebih kencang. Ya Allah, lindungi aku. Ia mencoba tetap tenang dan mencari solusi. Mungkin ada bengkel di sekitar sini, atau mungkin ia bisa menelpon ayahnya. Namun sebelum ia sempat mengambil ponselnya, suara langkah berat mendekat. Kenapa, Mbak? Motornya mogok. Aisyah menoleh cepat. Seorang pria berdiri di depannya. Usianya mungkin sebaya atau sedikit lebih tua darinya. Jaket kulit lusuh membungkus tubuhnya, memperlihatkan tato yang melingkar di lengannya. Wajahnya tegas, dengan sorot mata tajam, dan sedikit angkuh. Aisyah menelan ludah. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya ingin segera menjauh. Aku bisa bantu kalau kamu mau. Lanjut pria itu, menyeringai kecil. Aisyah menggeleng cepat. Tidak perlu, terima kasih. Yakin? Kalau malam-malam gini, gak ada yang bakal nolongin kamu selain aku. Katanya santai, bersedekap. Aisyah menggenggam. Tasnya erat. Nalurinya berkata, untuk tidak mempercayai orang ini. Tetapi ia juga tidak punya pilihan lain. Pertolongan yang tak terduga pria itu jongkok, memeriksa motor Aisyah tanpa meminta izin. Tangannya cekatan, seperti sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Mungkin businya kotor, atau bensinnya mampet. Gumamnya sambil mengetuk-ngetuk bagian bawah motor. Aisyah diam, hatinya masih ragu. Namun, beberapa menit kemudian, pria itu berdiri dan menekan starter motor. Bismillah, katanya setengah bercanda. Dan motor Aisyah menyala. Aisyah terkejut. Ia tidak menyangka pria ini benar-benar bisa memperbaikinya dalam waktu singkat. Sudah beres, katanya dengan nada puas. Kamu nggak perlu takut. Aku emang kelihatan kayak preman, tapi nggak makan orang. Aisyah menghela napas. Terima kasih. Sama-sama. Nama aku Reza. Kalau kamu mau tahu, katanya, menyeringai. Aisyah hanya mengangguk, lalu buru-buru menghidupkan gas motornya dan pergi dari tempat itu. Namun, ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat ini akan mengubah jalan hidupnya selamanya.
Benih. Penasaran di sudut jalan, Reza menatap kepergian Aisyah dengan ekspresi penuh arti. Menarik, pikirnya. Ia sudah sering bertemu dengan berbagai macam wanita, tetapi Aisyah berbeda. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatnya penasaran. Wanita berjilbab besar, tapi berani jalan sendirian di malam begini? Menarik. Tanpa ia sadari, benih ketertarikan mulai tumbuh dalam hatinya. Sepanjang perjalanan pulang, Aisyah masih merasa tidak nyaman. Kejadian barusan terus terputar di benaknya. Sosok pria bertato yang memperbaiki motornya, tatapan matanya yang tajam, dan cara bicaranya yang terkesan angkuh. Apa aku terlalu cepat menilai? Dia memang preman, tapi dia juga menolongku. Namun, ada sesuatu yang mengganggunya. Bukan hanya soal penampilannya yang kasar, tapi juga caranya berbicara yang membuatnya merasa risih. Aisyah menepikan motornya sejenak, menarik napas panjang. Aku harus melupakan ini, gumamnya, lalu melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, ibunya menyambutnya dengan wajah cemas. Kok lama banget, nak? Ada apa di jalan? Motorku sempat mogok, Bu. Tapi ada orang yang membantu memperbaikinya, jawab Aisyah jujur. Ibunya tampak lega. Alhamdulillah, orang baik ya. Aisyah terdiam. Apakah pria tadi bisa disebut orang baik? Ia sendiri belum yakin. Di sisi lain kota, Reza sedang duduk di sebuah kafe kecil, dikelilingi teman-temannya yang sama-sama berpenampilan sangar. Tangannya memainkan korek api, sementara pikirannya masih tertuju pada wanita yang ditemuinya tadi. Kenapa lo diem aja? Zah, biasanya lo paling rame. Ejek salah satu temannya. Reza terkekeh kecil, lalu menyandarkan tubuhnya. Gue nemu sesuatu yang menarik tadi, katanya santai. Apaan? Reza tersenyum miring. Wanita yang beda dari biasanya. Teman-temannya bersiul, menggoda. Gila lo, Za. Lo kan biasanya nggak suka yang kalem-kalem. Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap langit, bertanya-tanya kenapa sosok wanita berjilbab besar itu masih terbayang di kepalanya. Siapa sih dia sebenarnya? Keesokan harinya, Aisyah kembali ke sekolah tempat ia mengajar. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengajar murid-muridnya, tetapi tetap saja bayangan pertemuannya dengan Reza muncul. Ketika jam istirahat, sahabatnya, Nadine, menghampirinya. Aisyah, kamu kenapa? Dari tadi kayak nggak fokus. Aisyah tersenyum. Kecil, aku nggak apa-apa, Nad. Cuma sedikit kepikiran sesuatu. Tentang perjodohan lagi? Aisyah menggeleng. Bukan, ini tentang seseorang yang aku temui tadi malam. Mata Nadine melebar. Siapa? Aisyah menghela napas. Seorang pria yang membantu memperbaiki motorku. Dia berbeda dari orang yang biasa aku temui. Maksudmu? Dia preman, Nad. Penuh tato wajahnya, sangar dan cara bicaranya menyebalkan. Nadine terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Tapi dia nolongin kamu, kan? Aisyah mengangguk pelan. Jadi kamu ilfil sama dia karena dia preman. Bukan cuma itu, Nad. Ada sesuatu dari dirinya yang membuatku tidak nyaman. Nadine tersenyum penuh arti. Atau jangan-jangan kamu malah penasaran sama dia? Aisyah cepat-cepat menggeleng. Astagfirullah, tentu tidak. Tapi jauh di dalam hatinya, Aisyah tahu ada sedikit kebenaran dalam kata-kata Nadine. Malam harinya, Reza duduk di motornya, memperhatikan jalanan. Ia tahu itu jalan yang biasa dilewati Aisyah sepulang dari kajian. Apa aku gila? Ngapain aku di sini? Namun sebelum ia bisa berbalik, sosok yang ditunggunya muncul. Aisyah datang, mengendarai motornya dengan anggun seperti biasa. Reza menyeringai kecil dan langsung memacu motornya, menyejajarkan diri dengannya. Assalamualaikum Ustazah, serunya Aisyah tersentak. Ia menoleh dan melihat pria yang paling tidak ingin ia temui. Kamu? Reza tertawa. Santai aja, aku cuma mau bilang halo. Aisyah mempercepat motornya, tapi Reza dengan mudah mengejarnya. Kenapa buru-buru? Takut aku culik? Goda Reza. Aisyah mendesis pelan. Bisa tidak kamu berhenti menggangguku? Reza pura-pura berpikir.
Mungkin kalau kamu kasih tahu namamu, aku bakal berhenti. Aisyah menghela napas. Aisyah, Reza tersenyum puas. Nama yang bagus, pantesan wajahmu adem banget. Aisyah tidak menjawab. Begitu melihat belokan menuju rumahnya, ia segera membelokkan motornya dan meninggalkan Reza di belakang. Reza hanya tertawa. Menarik. Aisyah. Semakin merasa kesal begitu sampai di rumah, Aisyah mengunci pintunya dan bersandar di dinding. Kenapa dia harus muncul lagi? Rasa kesal bercampur dengan perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Ia beristighfar berulang kali, berharap perasaan ini segera hilang. Namun, ia tidak tahu bahwa takdir masih akan terus mempertemukannya dengan Reza. Reza menatap langit malam dari balkon apartemen kecilnya. Rokok yang terselip di jemarinya hampir habis, tetapi pikirannya masih saja berkutat pada sosok wanita yang ditemuinya beberapa hari lalu. Kenapa gue nggak bisa berhenti mikirin dia? Aisyah. Nama itu terngiang-ngiang di kepalanya, bersama dengan sorot mata tegasnya yang berbeda dari wanita manapun yang pernah ia temui. Reza mengusap wajahnya kasar. Gila. Ini nggak masuk akal. Selama ini, hidupnya penuh dengan kekerasan dan kebebasan. Ia terbiasa dengan dunia jalanan, bertarung, mengatur bisnis barang haram, dan bergaul dengan wanita yang tidak pernah membuatnya berpikir dua kali. Tapi Aisyah, dia berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Reza ingin tahu lebih dalam. Tanpa sadar, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari nama Aisyah di media sosial. Tapi hasilnya nihil. Sepertinya wanita itu bukan tipe yang aktif di dunia maya. Teska, susah juga cari tahu tentang dia. Tapi Reza bukan tipe yang mudah menyerah. Jika dunia maya tidak bisa memberinya informasi, maka ia akan mencarinya langsung di dunia nyata. Di sisi lain kota, Reza sedang duduk di sebuah kafe kecil, dikelilingi teman-temannya yang sama-sama berpenampilan sangar. Tangannya memainkan korek api, sementara pikirannya masih tertuju pada wanita yang ditemuinya tadi. Kenapa lo diem aja? Za, biasanya lo paling rame. Ejek salah satu temannya. Reza terkekeh kecil, lalu menyandarkan tubuhnya. Gue nemu sesuatu yang menarik tadi, katanya santai. Apaan? Reza tersenyum miring. Wanita yang beda dari biasanya. Teman-temannya bersiul, menggoda. Gila lo, Za. Lo kan biasanya nggak suka yang kalem-kalem. Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap langit, bertanya-tanya kenapa sosok wanita berjilbab besar itu masih terbayang di kepalanya. Siapa sih dia sebenarnya? Keesokan harinya, Aisyah kembali ke sekolah tempat ia mengajar. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengajar murid-muridnya, tetapi tetap saja bayangan pertemuannya dengan Reza muncul. Ketika jam istirahat, sahabatnya, Nadine, menghampirinya. Aisyah, kamu kenapa? Dari tadi kayak nggak fokus. Aisyah tersenyum. Kecil. Aku nggak apa-apa, Nad. Cuma sedikit kepikiran sesuatu. Tentang perjodohan lagi? Aisyah menggeleng. Bukan. Ini tentang seseorang yang aku temui tadi malam. Mata Nadine melebar. Siapa? Aisyah menghela napas. Seorang pria yang membantu memperbaiki motorku. Dia berbeda dari orang yang biasa aku temui. Maksudmu? Dia preman, Nad. Penuh tato wajahnya, sangar dan cara bicaranya menyebalkan. Nadine terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Tapi dia nolongin kamu, kan? Aisyah mengangguk pelan. Jadi kamu ilfil sama dia karena dia preman. Bukan cuma itu, Nad. Ada sesuatu dari dirinya yang membuatku tidak nyaman. Nadine tersenyum penuh arti. Atau jangan-jangan kamu malah penasaran sama dia? Aisyah cepat-cepat menggeleng. Astagfirullah, tentu tidak. Tapi jauh di dalam hatinya, Aisyah tahu ada sedikit kebenaran dalam kata-kata Nadine. Malam harinya, Reza duduk di motornya, memperhatikan jalanan. Ia tahu itu jalan yang biasa dilewati Aisyah sepulang dari kajian. Apa aku gila? Ngapain aku di sini? Namun sebelum ia bisa berbalik, sosok yang ditunggunya muncul. Aisyah datang, mengendarai motornya dengan anggun seperti biasa. Reza menyeringai kecil dan langsung memacu motornya, menyejajarkan diri dengannya. Assalamualaikum Ustazah.
Serunya Aisyah tersentak. Ia menoleh dan melihat pria yang paling tidak ingin ia temui. "Kamu?" Reza tertawa. "Santai aja, aku cuma mau bilang halo." Aisyah mempercepat motornya, tapi Reza dengan mudah mengejarnya. "Kenapa buru-buru? Takut aku culik?" goda Reza. Aisyah mendesis pelan. "Bisa tidak kamu berhenti menggangguku?" Reza pura-pura berpikir. Mungkin kalau kamu kasih tahu namamu, aku bakal berhenti." Aisyah menghela napas. "Aisyah." Reza tersenyum puas. "Nama yang bagus, pantesan wajahmu adem banget." Aisyah tidak menjawab. Begitu melihat belokan menuju rumahnya, ia segera membelokkan motornya dan meninggalkan Reza di belakang. Reza hanya tertawa. "Menarik, Aisyah." Semakin merasa kesal begitu sampai di rumah, Aisyah mengunci pintunya dan bersandar di dinding. Kenapa dia harus muncul lagi? Rasa kesal bercampur dengan perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Ia beristighfar berulang kali, berharap perasaan ini segera hilang. Namun, ia tidak tahu bahwa takdir masih akan terus mempertemukannya dengan Reza. Reza menatap langit malam dari balkon apartemen kecilnya. Rokok yang terselip di jemarinya hampir habis, tetapi pikirannya masih saja berkutat pada sosok wanita yang ditemuinya beberapa hari lalu. Kenapa gue nggak bisa berhenti mikirin dia? Aisyah. Nama itu terngiang-ngiang di kepalanya, bersama dengan sorot mata tegasnya yang berbeda dari wanita manapun yang pernah ia temui. Reza mengusap wajahnya kasar. Gila, ini nggak masuk akal. Selama ini, hidupnya penuh dengan kekerasan dan kebebasan. Ia terbiasa dengan dunia jalanan, bertarung, mengatur bisnis barang haram, dan bergaul dengan wanita yang tidak pernah membuatnya berpikir dua kali. Tapi Aisyah, dia berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Reza ingin tahu lebih dalam. Tanpa sadar, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari nama Aisyah di media sosial. Tapi hasilnya nihil. Sepertinya wanita itu bukan tipe yang aktif di dunia maya. Teska, susah juga cari tahu tentang dia. Tapi Reza bukan tipe yang mudah menyerah. Jika dunia maya tidak bisa memberinya informasi, maka ia akan mencarinya langsung di dunia nyata. Reza menghembuskan asap rokoknya ke udara. Bokap gue ninggalin keluarga pas gue masih kecil. Nyokap kerja mati-matian buat biayain gue dan adik gue. Tapi, akhirnya dia kena penyakit karena kerja terlalu keras. Aisyah mendengarkan dengan saksama. Gue tumbuh di lingkungan yang keras. Mau nggak mau, gue harus cari cara buat bertahan. Dan di tempat gue tinggal, kalau lo lemah, lo bakal diinjak. Aisyah menelan ludah. Ia bisa melihat luka yang tersembunyi di balik sorot mata Reza. Gue mulai masuk dunia jalanan sejak umur 15. Berantem, nyuri, jualan barang haram. Semuanya gue jalanin. Awalnya buat bertahan hidup. Lama-lama jadi kebiasaan. Dan sekarang, gue udah terlalu jauh buat mundur. Sejenak, hanya ada keheningan di antara mereka. Lalu, Aisyah bertanya pelan, "Kamu benar-benar yakin gak bisa mundur?" Reza tertawa kecil. "Gue gak tahu. Tapi kalau mundur, gue harus mulai semuanya dari nol. Dan dunia ini gak segampang itu." Aisyah menatapnya dalam-dalam. "Tapi kalau tetap bertahan di dunia itu, kamu juga gak akan pernah benar-benar bahagia." Reza terdiam. Kata-kata Aisyah menusuk jauh ke dalam pikirannya. Setelah hari itu, interaksi antara Aisyah dan Reza menjadi lebih sering. Bukan dalam bentuk pertemuan yang disengaja, tetapi lebih pada kebetulan-kebetulan kecil yang terjadi berulang kali. Kadang, Reza kebetulan lewat saat Aisyah pulang dari sekolah dan menawarkan tumpangan, meskipun selalu ditolak. Kadang, Aisyah melihat Reza duduk di warung dekat masjid, seolah sedang mencoba mendengarkan kajian dari jauh. Dan yang paling mengejutkan bagi Aisyah adalah ketika suatu hari, Reza duduk di masjid setelah sholat Isya. Ia tidak sholat, hanya duduk di belakang, memperhatikan dengan tatapan kosong. Setelah kajian selesai, Aisyah mendekatinya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Reza mengangkat bahu. "Gue cuma mau lihat,
Sebenarnya orang-orang di sini belajar apa? Aisyah tersenyum tipis. Dan, kamu belajar sesuatu? Reza terdiam lama sebelum akhirnya berkata, mungkin. Untuk pertama kalinya, Aisyah merasa bahwa Reza mulai berubah. Namun, di sisi lain, Aisyah menghadapi tekanan besar dari keluarganya. Ibunya semakin sering membicarakan soal perjodohan yang sudah diatur untuknya. Aisyah, kamu sudah 30 tahun. Kamu nggak bisa menolak terus. Ahmad itu pria baik. Dia bisa membimbingmu. Aisyah hanya diam. Hatinya mulai terasa bimbang. Di satu sisi, ia tahu bahwa Ahmad adalah pilihan yang tepat menurut keluarganya. Ia seorang pria saleh, berpendidikan, dan berasal dari keluarga baik-baik. Tapi di sisi lain, ada sosok lain yang tanpa sadar mulai mengisi pikirannya. Sosok yang seharusnya tidak mungkin ia pikirkan. Reza. Suatu malam, Aisyah duduk di kamarnya, merenungi semua yang terjadi. Kenapa aku mulai memikirkan Reza? Apa aku bodoh karena percaya bahwa dia bisa berubah? Atau, apakah hatiku mulai condong padanya? Aisyah menggeleng kuat. Tidak mungkin, ia tahu siapa Reza, ia tahu dunianya. Tapi mengapa hatinya terasa begitu berat ketika membayangkan Reza tetap berada di dunia kelamnya? Dan di sisi lain, Reza pun sedang mengalami pergolakan batin yang sama. Ia mulai menjauh dari teman-teman lamanya. Ia mulai mempertanyakan semua yang selama ini ia lakukan. Dan tanpa ia sadari, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai berharap untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Reza duduk di balkon apartemen kecilnya, menghisap rokok dalam-dalam. Sejak bertemu Aisyah, pikirannya semakin kacau. Ia mulai mempertanyakan segala hal yang selama ini dianggap sebagai bagian hidupnya. Kekerasan, bisnis barang haram, dan dunia jalanan yang sudah membesarkannya. Namun semakin ia ingin menjauh, semakin bayang-bayang masa lalunya mengejarnya. Handphone di sakunya bergetar. Sebuah pesan masuk. Datang ke gudang malam ini. Ada urusan. Pesan itu dari Rian, salah satu orang kepercayaannya dalam jaringan narkoba yang ia kelola. Reza menghela napas panjang. Ia tahu maksud urusan itu. Tapi kali ini, ia merasa ragu. Setelah berpikir panjang, Reza akhirnya pergi ke gudang tua di pinggiran kota. Begitu tiba, ia disambut oleh beberapa pria berwajah garang. Salah satunya adalah Rian. Bro, lo kemana aja? Lo jarang muncul sekarang, tanya Rian sambil menepuk bahunya. Reza hanya mengangguk kecil. Ada urusan. Rian menyipitkan mata. Gua dengar, lo sering kelihatan di sekitar masjid sekarang. Serius bro? Lo mau jadi ustadz? Tawa kecil terdengar dari beberapa orang di sekitarnya. Reza mengepalkan tangannya. Ia benci perasaan ini. Dulu, ia tak peduli dengan omongan orang. Tapi sekarang, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai merasa tidak nyaman. Gue cuma penasaran. Jawabnya singkat. Rian menatapnya penuh selidik. Penasaran? Atau lo mulai berubah? Reza tidak menjawab. Di sisi lain, Aisyah mulai merasa ada sesuatu yang aneh pada Reza. Sejak pertemuan terakhir mereka, pria itu terlihat semakin gelisah. Kadang, ia terlihat ingin bicara sesuatu, tapi selalu mengurungkan niatnya. Hingga suatu malam, Aisyah melihat sesuatu yang mengejutkan. Saat sedang berjalan pulang dari kajian, ia melihat Reza berdiri di gang sempit, berbicara dengan seorang pria yang mencurigakan. Tangan pria itu menggenggam sesuatu yang kecil. Plastik bening berisi serbuk putih. Aisyah terkejut. Astagfirullah, apa itu narkoba? Detik itu juga, hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa Reza bukan pria baik-baik, tapi melihatnya terlibat langsung dalam dunia narkoba membuatnya benar-benar syok. Tak ingin terlihat, Aisyah segera berbalik dan pergi. Namun, kejadian itu terus menghantuinya. Keesokan harinya Reza kembali, kebetulan muncul di depan sekolah tempat Aisyah mengajar. Tapi kali ini, Aisyah tidak bisa lagi menahan diri. Reza, aku ingin bicara. Reza menatapnya, sedikit bingung. Oke, bicara di mana?
Mereka memilih tempat yang agak sepi, jauh dari keramaian. "Kamu jual narkoba?" tanya Aisyah tanpa basa-basi. Reza terdiam. "Aku melihatmu semalam. Aku tahu apa yang kamu lakukan." Untuk pertama kalinya, Reza merasa seperti seorang kriminal yang tertangkap basah. Tapi bukankah memang itu kenyataannya? "Iya," akhirnya ia mengaku. "Gue bagian dari bisnis itu." Aisyah menarik napas panjang. Ia merasa hatinya sakit. Selama ini ia berpikir bahwa Reza mungkin hanya preman jalanan biasa. Tapi ternyata, ia lebih buruk dari yang ia kira. "Kamu sadar ini haram?" "Sadar." "Lalu kenapa kamu tetap melakukannya?" Reza tersenyum miring. "Karena ini satu-satunya hidup yang gue tahu." Aisyah menggeleng. "Itu bukan alasan. Kamu bisa keluar dari kehidupan ini, Reza. Selama kamu masih hidup, kamu bisa berubah." Reza menatap Aisyah dalam-dalam. Ia ingin sekali percaya kata-kata itu. "Tapi, kalau gue keluar, mereka nggak akan tinggal diam. Gue bisa mati, Aisyah." Aisyah tercekat. Ia lupa bahwa dunia yang dijalani Reza bukan dunia biasa. Keluar dari bisnis narkoba berarti mengkhianati orang-orang yang berbahaya. Tapi, apakah itu berarti Reza harus selamanya terjebak? Malam itu, setelah pulang ke apartemennya, Reza teringat kembali kenangan masa lalunya. Ia pernah memiliki adik laki-laki. Namanya Farhan. Farhan adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Berbeda dengan dirinya yang keras dan liar, Farhan adalah anak baik yang bercita-cita menjadi dokter. Tapi hidup mereka tidak mudah. Saat Reza sibuk mencari uang dengan cara apapun, Farhan jatuh sakit. Tanpa uang, tanpa asuransi, mereka tidak bisa membayar rumah sakit. Farhan meninggal di usianya yang baru 16 tahun. Sejak saat itu, Reza semakin tenggelam dalam dunia gelap. Ia berpikir, kalau dunia ini sudah tidak adil padanya, kenapa ia harus bermain adil? Namun kini, bertahun-tahun kemudian, seorang wanita bernama Aisyah datang dan mengingatkannya bahwa hidup masih bisa diubah. Tapi bisakah ia benar-benar keluar? Beberapa hari setelah konfrontasi dengan Aisyah, Reza dipanggil oleh bos besar dalam jaringan narkoba, tempatnya bekerja. "Gue dengar lu mulai berubah, Reza." Reza menelan ludah. "Dari siapa lu denger? Lu pikir gue gak tahu lu sering ke masjid? Sekarang? Lu pikir gue gak tahu lu deket sama cewek alim itu?" Reza mengepalkan tangan. "Gue gak peduli lu mau berubah atau enggak, tapi bisnis ini jalan terus. Lu udah terlalu dalam, Reza. Keluar bukan pilihan." Reza tahu ancaman ini serius. Jika ia benar-benar meninggalkan dunia ini, nyawanya bisa dalam bahaya. Tapi jika ia tetap bertahan, apa yang akan terjadi dengan dirinya? Dengan hidupnya dengan Aisyah? Malam itu, Reza berdiri di depan masjid, menatap bangunan suci itu dari kejauhan. Di dalam, ia bisa melihat Aisyah yang sedang duduk setelah sholat. Wajahnya terlihat damai, begitu berbeda dari kekacauan yang ada dalam hidupnya. Ia ingin berbicara dengannya, tapi apa yang bisa ia katakan? "Aisyah, aku ingin berubah, tapi aku takut mati. Aisyah, aku ingin keluar dari dunia ini, tapi aku nggak tahu caranya." Reza menghela napas panjang. Mungkin sudah saatnya ia mengambil keputusan. Keputusan yang akan menentukan apakah ia akan tetap terjebak dalam dunia lamanya, atau akhirnya berani mencari jalan baru. Reza berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri dengan tatapan penuh keraguan. Seumur hidupnya, ia tak pernah merasa gugup seperti ini. Tangannya mengepal, hatinya berdebar kencang. Ia telah mengambil keputusan besar, melamar Aisyah. Bukan karena ia merasa pantas, melainkan karena ia ingin berubah. Untuk pertama kalinya, ia ingin berjuang demi seseorang yang benar-benar peduli padanya. Apakah Aisyah akan menerimaku? Ia tahu bahwa Aisyah mungkin akan ragu, bahkan menolak. Tapi lebih dari itu, yang paling membuatnya khawatir adalah reaksi keluarganya. Orang-orang seperti dirinya tidak akan pernah bisa diterima dengan mudah. Tapi meskipun begitu, ia akan tetap mencoba. Pertemuan dengan keluarga Aisyah hari yang ditunggu akhirnya tiba. Dengan mengenakan kemeja putih bersih,
sesuatu yang jarang ia pakai. Reza melangkah menuju rumah keluarga Aisyah. Ia datang sendirian. Saat tiba, ia melihat beberapa mobil terparkir di halaman. Sepertinya ada pertemuan keluarga. Jantungnya semakin berdegup kencang. Saat pintu terbuka, Ibunda Aisyah, Bu Siti, menatapnya dengan sorot mata kaget dan curiga. "Reza?" tanyanya sedikit bingung. Reza menelan ludah. "Assalamualaikum, Bu. Saya ingin berbicara dengan ibu dan keluarga." Ruang tamu terasa mencekam. Ayah Aisyah, Pak Rahmat, duduk di kursi utama, sementara beberapa saudara dan kerabat juga hadir. Aisyah duduk di samping ibunya, wajahnya penuh tanda tanya. Setelah menarik napas dalam, Reza akhirnya berkata, "Saya datang ke sini untuk melamar Aisyah Hening." Semua mata tertuju padanya. Lalu, tiba-tiba suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Salah satu saudara Aisyah, Paman Hasan, menatapnya dengan sinis. "Kamu serius?" tanyanya dengan nada mengejek. Reza tetap menatap lurus ke depan. "Iya, Pak, saya serius." Pak Rahmat akhirnya angkat bicara. "Reza, kami tahu siapa kamu. Kamu preman, bahkan kami dengar kamu terlibat dalam bisnis haram." Nafas Reza tertahan. "Bagaimana mungkin kamu berpikir kami akan menerima seseorang sepertimu untuk menikahi putri kami?" Lanjutnya dengan nada dingin. Reza mengepalkan tangannya di bawah meja, mencoba menahan emosinya. "Saya memang punya masa lalu yang buruk, Pak. Tapi saya ingin berubah. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik." Bu Siti menggeleng. "Berubah bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam, Reza. Dan kami tidak bisa mempertaruhkan masa depan Aisyah dengan seseorang yang masih bergelut dalam dunia gelap." Reza menoleh ke arah Aisyah, mencari harapan di matanya. Tapi Aisyah hanya diam, wajahnya sulit ditebak. "Maaf, Reza," kata Pak Rahmat tegas. "Kami tidak bisa menerima lamaranmu." Reza berdiri dari kursinya, hatinya terasa berat. "Saya mengerti, Pak," ucapnya, berusaha tetap tenang. "Tapi saya akan membuktikan bahwa saya bisa berubah." Pak Rahmat hanya menghela napas, sementara Bu Siti memalingkan wajahnya. Sebelum pergi, Reza kembali menatap Aisyah. "Aisyah, aku tidak meminta jawaban sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sungguh-sungguh." Lalu, tanpa menunggu jawaban, Reza melangkah keluar dari rumah itu. Di luar, ia berdiri sebentar, menatap langit yang mulai gelap. Ia sudah menduga ini akan terjadi, tapi tetap saja rasanya sakit. Setelah Reza pergi, suasana di dalam rumah masih tegang. "Astagfirullah, Aisyah, dari mana kamu mengenal orang seperti itu?" tanya ibunya dengan nada kecewa. Aisyah terdiam. "Kamu tahu sendiri bagaimana masa lalunya. Apa kamu benar-benar mempertimbangkan dia?" Aisyah ingin menjawab, tapi pikirannya sendiri masih kacau. Apakah ia benar-benar mempertimbangkan Reza? Hatinya tidak bisa berbohong. Ada sesuatu tentang Reza yang membuatnya ingin percaya bahwa pria itu bisa berubah. Tapi di sisi lain keluarganya benar. Masa lalu Reza adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Setelah keluar dari rumah Aisyah, Reza pergi ke sebuah tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi. Makam adiknya, Farhan. Ia duduk di depan batu nisan itu, menghela napas panjang. "Gue ditolak, Han." Angin malam berhembus pelan. "Gue tahu ini bakal terjadi. Tapi tetap aja rasanya sakit." Reza mengepalkan tangannya. "Gue benci dunia ini. Gue benci orang-orang yang selalu mandang gue sebelah mata. Seakan-akan gue gak punya hak buat berubah." Ia tahu keluarganya Aisyah punya alasan yang kuat untuk menolaknya. Tapi tetap saja, ia merasa marah dan kecewa. Namun di balik amarahnya, ada satu tekad yang mulai tumbuh. Jika dunia terus menilainya berdasarkan masa lalunya, maka ia harus membuktikan bahwa ia bisa berubah, bukan demi Aisyah, tapi demi dirinya sendiri. Sejak hari itu, Reza mulai mengambil langkah kecil untuk keluar dari kehidupannya yang lama. Ia mulai menjauh dari teman-teman lamanya,
meskipun itu berarti ia harus menghadapi ancaman dan tekanan dari mereka. Ia berhenti menggunakan narkoba, meskipun tubuhnya sempat mengalami sakau yang menyiksa. Dan yang paling sulit, ia mencoba mencari pekerjaan yang halal, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Namun, dunia tidak semudah itu menerima seseorang seperti dirinya. Setiap kali ia melamar pekerjaan, masa lalunya selalu menjadi penghalang. Maaf, kami tidak bisa menerima Anda. Kami tidak butuh mantan preman di sini. Perusahaan kami butuh orang dengan rekam jejak bersih. Reza hampir menyerah, tapi setiap kali ia merasa ingin kembali ke jalan lamanya, ia mengingat Aisyah. Ia mengingat kata-kata wanita itu. Selama kamu masih hidup, kamu bisa berubah. Jadi, ia tetap bertahan, meskipun sulit, meskipun menyakitkan. Beberapa minggu kemudian, Reza akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah bengkel kecil. Bukan pekerjaan yang mewah, gajinya kecil, tapi itu halal. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Suatu hari, saat sedang membersihkan tangannya dari oli, ia mendengar suara yang tak asing. Reza? Ia menoleh. Aisyah berdiri di depan bengkel, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Reza tersenyum kecil. Hei! Aisyah melihat sekitar, lalu kembali menatapnya. Kamu benar-benar bekerja di sini? Reza mengangguk. Ya. Ini mungkin bukan pekerjaan yang besar, tapi setidaknya gue mulai dari nol dengan cara yang benar. Aisyah terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Reza dalam versi yang berbeda. Bukan sebagai preman, bukan sebagai pengedar narkoba, tapi sebagai seorang pria yang benar-benar berusaha untuk berubah. Dan di dalam hatinya, sesuatu mulai goyah. Sesuatu yang membuatnya bertanya, apakah aku salah menilai Reza? Sejak pertemuannya dengan Reza di bengkel, Aisyah merasa pikirannya semakin kacau. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pria itu benar-benar berusaha berubah. Namun, ia juga tidak bisa menutup mata terhadap masa lalu Reza yang kelam. Setiap malam, ia berdoa agar hatinya diberi ketenangan. Tetapi justru semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Apakah aku bisa mempercayainya? Apakah perubahan itu nyata? Atau hanya sementara? Apa yang akan dikatakan keluarga jika aku memilih Reza? Suatu malam, Aisyah duduk termenung di kamarnya. Matanya menatap kitab suci Al-Quran yang terbuka di depannya, tetapi pikirannya justru melayang ke sosok pria yang seharusnya tidak ada dalam hatinya. Ia mengingat tatapan penuh tekad yang dilihatnya di bengkel. Tatapan seorang pria yang berusaha mengubah dirinya. Tapi benarkah? Atau itu hanya bagian dari drama yang ingin ditunjukkannya? Tekanan dari keluarganya semakin kuat. Ibunya, Bu Siti, semakin sering menyebut nama seseorang, Rizal. Aisyah, kapan kamu mau bertemu dengan Rizal? Tanya ibunya suatu hari saat mereka duduk di ruang tamu. Aisyah menghela napas. Ibu, aku belum siap. Apalagi yang kamu tunggu? Suara ibunya terdengar cemas. Rizal itu pria baik. Dia soleh, pekerja keras, dan keluarganya juga terhormat. Aisyah terdiam. Ia tahu Rizal adalah pria yang baik. Ia tahu bahwa jika ia menikah dengannya, hidupnya akan lebih mudah. Tapi mengapa hatinya tidak tenang? Ibu ingin aku menikah dengan seseorang yang aku sendiri belum yakin? Ibunya menatapnya dengan tajam. Kalau bukan dia siapa? Jangan bilang kamu masih memikirkan Reza. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia tidak menyangka ibunya akan menyebut nama itu. Ibu. Jangan bodoh, Aisyah. Suara ibunya penuh kekhawatiran. Kamu tahu sendiri siapa dia. Kamu tahu bagaimana kehidupannya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha berubah. Orang seperti dia tidak akan mudah diterima dalam masyarakat. Aisyah mengepalkan tangannya di pangkuan. Ia tahu ibunya tidak sepenuhnya salah, tapi hatinya tetap tidak bisa membohongi perasaan yang mulai tumbuh. Karena desakan keluarga, Aisyah akhirnya setuju untuk bertemu dengan Rizal. Mereka bertemu di sebuah kafe dengan didampingi oleh ibunya.
Rizal adalah pria yang sopan. Kata-katanya lembut, penuh adab, dan menunjukkan bahwa ia memang seseorang yang bisa menjadi imam yang baik. "Saya sudah lama mendengar tentang Aisyah dari keluarga," kata Rizal dengan senyuman ramah. "Saya tahu Anda wanita yang solehah dan berbakti pada orang tua." Aisyah hanya tersenyum kecil, sementara ibunya terlihat sangat puas. Percakapan mereka berjalan lancar. Rizal adalah pria yang ideal di mata keluarganya. Tapi ada satu masalah. Hati Aisyah tidak ada di sana. Pikirannya terus melayang ke tempat lain, ke seseorang yang seharusnya tidak ada dalam pikirannya saat ini. Reza, saat pertemuan itu berakhir, ibunya tersenyum lebar. "Bagaimana menurutmu, Aisyah? Dia pria yang baik, kan?" Aisyah mengangguk. "Iya, Bu, dia baik. Tapi hanya itu yang bisa ia katakan. Karena ia tahu, kebaikan saja tidak cukup untuk membuat hatinya menerima seseorang." Suatu hari, tanpa ia rencanakan, Aisyah kembali bertemu dengan Reza. Saat itu, ia sedang berjalan pulang dari masjid setelah mengikuti kajian. Langkahnya terhenti ketika melihat sosok pria yang tengah duduk di bangku taman, menatap langit sore dengan wajah penuh beban. "Reza?" Pria itu menoleh. Ekspresinya sedikit terkejut melihat Aisyah di sana. "Hei," sapanya pelan. Aisyah ragu-ragu sebelum akhirnya melangkah mendekat. "Kenapa kamu terlihat begitu lelah?" Reza menghela napas panjang. "Gua kehilangan pekerjaan." Aisyah terkejut. "Kenapa?" Reza tersenyum miris. "Bos di bengkel tahu tentang masa lalu gue. Dia bilang, dia nggak bisa mempertaruhkan reputasi bengkelnya buat orang kayak gue." Aisyah merasakan perasaan sakit yang aneh di hatinya. Itu tidak adil. Hidup emang nggak pernah adil buat orang kayak gue. Reza menatapnya dalam. "Itulah kenapa keluarga lo nggak bakal pernah nerima gue, kan?" Aisyah terdiam, karena ia tahu, di balik kata-kata itu ada luka yang dalam. Malam itu, Aisyah menangis dalam sujudnya. Ia merasa bersalah. Bukan karena ia tidak bisa memilih Rizal, bukan karena ia memikirkan Reza, tapi karena ia tidak bisa memahami hatinya sendiri. Apakah ini ujian, ataukah ini petunjuk? Ia mencoba mencari jawaban di dalam doa-doanya. Namun semakin ia berdoa, semakin ia sadar bahwa hatinya telah memilih sejak lama. Hanya saja, ia takut untuk mengakuinya. Karena jika ia memilih Reza, ia harus menghadapi keluarganya. Jika ia memilih Reza, ia harus menerima segala risiko yang menyertainya. Dan yang paling ia takuti adalah, apakah Reza benar-benar bisa berubah? Hari berikutnya, Aisyah mengambil keputusan. Ia pergi menemui seseorang yang bisa membantunya melihat segalanya dengan lebih jernih. Seorang ustazah yang selama ini menjadi panutannya. Di dalam ruangan yang tenang, Aisyah menceritakan semuanya. Tentang Reza, tentang keluarganya, tentang kebingungannya. Ustazah itu mendengar dengan penuh perhatian, lalu tersenyum lembut. "Aisyah, dalam Islam, taubat itu nyata. Seseorang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh bisa menjadi lebih baik dari orang yang tidak pernah berdosa sekalipun." Aisyah terdiam. Tapi perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap. Dan perubahan yang sejati harus datang dari hati orang itu sendiri, bukan karena ingin mendapatkan seseorang. Aisyah menatap ustazah itu dengan mata penuh pertanyaan. "Jadi, apakah saya salah jika saya memilihnya?" Ustazah itu tersenyum. "Itu bukan pertanyaan yang bisa saya jawab. Tapi tanyakanlah pada hatimu. Apakah kamu memilihnya karena kamu percaya dia bisa membimbingmu menuju kebaikan? Atau karena rasa iba dan harapan bahwa dia akan berubah suatu hari nanti?" Aisyah tercekat, karena pertanyaan itu menusuk langsung ke hatinya. Apakah ia percaya bahwa Reza bisa menjadi pria yang lebih baik? Ataukah ia hanya berharap bahwa suatu hari nanti, pria itu akan berubah? Malam itu, Aisyah kembali bersujud, memohon petunjuk kepada Allah. Karena ia tahu, keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak terakhir bertemu dengan Aisyah di taman, sesuatu dalam diri Reza berubah. Selama ini, ia selalu merasa bahwa hidupnya tidak punya arah.
ia selalu berpikir bahwa masa lalunya akan terus membayanginya, bahwa dunia tidak akan pernah memberi kesempatan kedua untuk orang sepertinya. Tapi, Aisyah, wanita itu berbeda. Tatapan matanya tidak pernah memandangnya dengan hinaan, tetapi juga tidak serta-merta memercayainya. Aisyah melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar preman, bukan sekadar mantan pecandu, bukan sekadar seorang yang pernah salah jalan. Dan untuk pertama kalinya, Reza ingin membuktikan bahwa dirinya memang bisa berubah, bukan hanya untuk Aisyah, tapi untuk dirinya sendiri. Setelah dipecat dari bengkel, Reza berusaha mencari pekerjaan lain. Namun, tidak semudah itu bagi seseorang dengan masa lalu sepertinya. Hampir setiap tempat yang ia datangi menolaknya setelah mereka mengetahui latar belakangnya. Maaf, tapi kami butuh pegawai yang bisa dipercaya. Bisnis ini punya reputasi, kami tidak bisa mengambil risiko. Reza mendengar kata-kata itu berulang kali hingga rasanya telinganya kebal. Tetapi ia tidak menyerah. Ia mulai bekerja serabutan, menjadi buruh di pasar, mengangkat barang di gudang, hingga menjadi tukang bangunan. Pekerjaan itu berat, tetapi ia melakukannya dengan tekad bulat. Karena ia tahu, hanya dengan bekerja keras, ia bisa membuktikan bahwa dirinya bukan lagi Reza yang dulu. Namun, masa lalu tidak begitu mudah melepaskannya. Suatu malam, saat ia baru saja pulang kerja, ia bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak ia lihat. Anton, mantan teman satu gengnya. "Reza, lama nggak ketemu, bro." Anton menepuk bahunya dengan keras. Reza menegang. "Gua udah nggak di dunia itu lagi." Anton tertawa. "Lo pikir lo bisa kabur dari dunia ini? Jangan naif, Reza. Orang kayak kita nggak punya pilihan lain." Reza mengepalkan tangannya. "Gua udah punya hidup baru." "Hidup baru? Lo pikir jadi kuli di pasar bisa bikin lo jadi orang baik?" Anton mendekat, menatapnya tajam. "Dengar, Reza. Lo itu lahir di jalanan. Lo bukan tipe orang yang bisa kerja normal. Lo tahu itu." Reza terdiam. Bagian terdalam dalam dirinya tahu bahwa Anton benar. Ia sudah mencoba menjalani hidup yang lebih baik, tetapi kenyataannya, masyarakat tidak mudah menerimanya. Namun, ia tidak ingin kembali ke jalan yang lama. Karena kali ini, ia punya sesuatu yang ingin ia perjuangkan, atau lebih tepatnya, seseorang. Semakin hari, Reza semakin mendekatkan diri kepada agama. Ia mulai datang ke masjid, bukan hanya untuk sholat, tetapi juga untuk mencari ketenangan. Awalnya, ia hanya duduk di pojokan, mendengarkan kajian tanpa banyak bicara. Tapi, lama-kelamaan, ia mulai berbicara dengan para jemaah lainnya. Beberapa orang memandangnya dengan curiga, tetapi ada juga yang menerimanya dengan tangan terbuka. Salah satunya adalah seorang pria bernama Pak Hadi, seorang pengusaha kecil yang sering membantu mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan. "Saya dengar kamu sedang mencari pekerjaan?" tanya Pak Hadi suatu hari setelah salat Isya. Reza mengangguk. "Iya, Pak, tapi nggak ada yang mau nerima saya." Pak Hadi tersenyum. "Kalau kamu benar-benar ingin berubah, saya punya tempat di toko saya. Tapi ada satu syarat." Reza menegakkan tubuhnya. "Apa itu, Pak?" "Kamu harus bersabar, karena proses perubahan tidak akan terjadi dalam semalam." Reza tersenyum kecil. "Saya siap, Pak." Dan sejak hari itu, ia mulai bekerja di toko Pak Hadi. Gajinya memang tidak besar, tetapi ia merasa lebih tenang. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diterima tanpa harus membuktikan apapun selain ketulusan hatinya. Namun, meski Reza telah berubah, ada satu rintangan terbesar yang masih menghadangnya. Keluarga Aisyah. Bagi mereka, Reza tetaplah seseorang yang tidak pantas untuk Aisyah. "Aisyah, kamu benar-benar sudah kehilangan akal sehat?" Suara ibunya terdengar penuh amarah. Aisyah menggigit bibirnya. "Bu, dia sudah berubah. Orang seperti dia tidak akan bisa berubah. Kamu mau menghancurkan hidupmu sendiri?" Aisyah menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca.
Ibu selalu mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Tapi tidak untuk pernikahan. Ibunya menatapnya tajam. Pernikahan itu bukan tempat untuk berjudi dengan harapan seseorang akan berubah. Aisyah terdiam, karena ia tahu kata-kata ibunya ada benarnya. Tapi di dalam hatinya, ia yakin bahwa perubahan Reza bukan sekadar janji kosong. Karena ia melihat sendiri bagaimana pria itu berjuang, dan ia tahu perjuangan itu bukan hanya demi dirinya, tetapi juga demi hidup Reza sendiri. Setelah berbulan-bulan berjuang, Reza akhirnya memberanikan diri untuk datang ke rumah Aisyah lagi. Kali ini, ia datang bukan hanya sebagai seorang pria yang ingin melamar, tetapi sebagai seseorang yang siap menerima segala konsekuensi dari keputusannya. Saya tahu, saya bukan pria yang ideal, Bu, katanya dengan suara mantap. Saya punya masa lalu yang buruk, dan saya tidak akan menyangkalnya. Ibunya Aisyah menatapnya dingin. Lalu kenapa kamu masih di sini? Karena saya ingin membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan seseorang. Reza menarik napas dalam. Saya mungkin bukan pria terbaik untuk Aisyah, tapi saya berjanji, saya akan berusaha menjadi pria yang lebih baik setiap harinya. Suasana di ruangan itu terasa tegang. Aisyah menatap Reza dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu Reza benar-benar telah berubah. Namun, apakah keluarganya bisa melihatnya juga? Keheningan itu akhirnya dipecahkan oleh suara ayah Aisyah. Kami butuh waktu untuk mempertimbangkannya. Dan bagi Reza, itu sudah lebih dari cukup. Karena itu berarti masih ada harapan. Aisyah duduk di kamarnya, menatap langit-langit dengan mata kosong. Sudah berhari-hari ia berada dalam kebimbangan. Di satu sisi, keluarganya terus mendesaknya agar menerima lamaran dari pria pilihan mereka, Irfan, seorang lelaki mapan, religius, dan memiliki latar belakang yang baik. Di sisi lain, ada Reza, pria yang dulu ia kenal sebagai seorang preman jalanan, pengedar, bahkan pemakai obat-obatan. Pria yang sekarang sedang berusaha keras untuk berubah demi dirinya sendiri dan demi Aisyah. Namun, apakah perubahan itu cukup? Apakah perasaan yang mulai tumbuh di hatinya bisa mengalahkan kenyataan bahwa masa lalu Reza terlalu kelam untuk dihapus? Begitu saja, Aisyah menarik napas panjang. Hatinya ingin memilih Reza, tetapi pikirannya tahu bahwa jalan itu penuh dengan tantangan. Dan ia tidak bisa egois. Ia harus mempertimbangkan keluarganya. Ia harus mempertimbangkan masa depannya. Ia harus memilih. Suatu malam ibunya datang ke kamarnya dengan wajah tegas. Aisyah, besok keluarga Irfan akan datang melamar. Kami berharap kamu tidak lagi ragu-ragu. Aisyah menunduk. Bu, aku masih belum yakin. Apanya yang belum yakin? Irfan itu pria baik. Dia bisa membimbingmu. Dia bisa memberikan kehidupan yang layak untukmu. Dan yang paling penting, dia diterima oleh keluarga kita. Tapi, Bu, suara Aisyah melemah. Ibunya menghela napas panjang. Nak, pernikahan itu bukan hanya soal cinta. Itu soal masa depan. Soal hidup yang akan kamu jalani bertahun-tahun ke depan. Kamu harus berpikir panjang. Aku tahu, Bu. Kalau kamu tahu, maka terimalah lamaran Irfan. Jangan mempertaruhkan hidupmu untuk seseorang yang belum tentu bisa menjadi suami yang baik. Aisyah terdiam. Kata-kata ibunya memang masuk akal. Tapi mengapa hatinya terasa begitu berat? Sehari sebelum lamaran Irfan, Aisyah meminta bertemu dengan Reza. Mereka duduk di taman kecil, tempat di mana mereka pertama kali berbicara dari hati ke hati. Reza menatap Aisyah dengan mata penuh harapan. Aku dengar besok kamu akan dilamar. Aisyah menundukkan kepala. Iya, kamu mencintainya? Aisyah menggigit bibirnya. Aku tidak tahu, Reza. Reza menghela napas dalam. Aisyah, aku tahu aku bukan pria yang sempurna. Aku tahu masa laluku penuh dosa. Tapi aku bersumpah, aku akan menjadi pria yang lebih baik. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu bahagia. Aisyah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Reza, aku tidak pernah meragukan niatmu.
Tapi pernikahan bukan hanya soal niat baik. Ada banyak hal yang harus kupikirkan. Reza menelan ludah. Aku mengerti. Kalau aku bukan pilihanmu, aku tidak akan memaksamu. Hening bot angin, malam bertiup pelan, membawa serta kegelisahan yang tak terucapkan. Setelah beberapa saat, Aisyah berkata pelan, "Kalau kamu benar-benar ingin membuktikan bahwa kamu sudah berubah, maka buktikanlah. Bukan hanya untukku, tapi untuk dirimu sendiri." Reza mengangguk, meski hatinya terasa berat. "Aku akan buktikan, Aisyah. Aku akan buktikan bahwa aku pantas berdiri di sampingmu." Aisyah tersenyum tipis. Kalau begitu, kita serahkan semuanya pada takdir. Dan malam itu mereka berpisah tanpa kepastian, tanpa janji, hanya dengan doa di dalam hati masing-masing. Keesokan harinya keluarga Irfan datang dengan penuh antusias. Ibunya terlihat bahagia, ayahnya pun tampak lebih tenang. Irfan sendiri tampak sopan dan penuh keyakinan. "Aisyah, aku berharap kamu bisa menerimaku sebagai suamimu. Aku ingin membimbingmu dalam kebaikan, menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah." Aisyah menatap pria itu. Irfan memang pria yang baik. Ia tidak punya masa lalu yang kelam seperti Reza. Ia memiliki pekerjaan yang mapan, latar belakang, keluarga yang terhormat, dan, yang paling penting, keluarga Aisyah merestuinya. Tapi, kenapa hatinya tidak merasa tenang? Kenapa ada sesuatu yang terasa salah? Aisyah menutup matanya sejenak, mencoba mendengar suara hatinya. Dan saat ia membuka matanya kembali, ia sudah tahu jawabannya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Maafkan aku, tapi aku tidak bisa menerima lamaran ini." Seisi ruangan langsung, hening ibunya terperanjat. "Aisyah, apa yang kamu lakukan?" Ayahnya menghela napas panjang, sementara keluarga Irfan tampak terkejut. Irfan sendiri tetap tenang. "Boleh aku tahu alasannya?" tanyanya lembut. Aisyah menatapnya penuh hormat. "Kamu pria yang baik, Irfan. Tapi aku tidak bisa menikah dengan seseorang hanya karena tuntutan keluarga. Hatiku telah memilih orang lain." Dan di saat itu juga, Aisyah tahu bahwa ia telah mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Setelah keluarga, Irfan pergi, Aisyah harus menghadapi kemarahan keluarganya. "Apa yang kamu pikirkan, Aisyah? Kamu menolak pria yang sempurna demi seorang mantan preman?" Aisyah menggigit bibirnya. "Bu, Ayah, aku tahu ini berat, tapi aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang tidak aku cintai. Cinta saja tidak cukup." Ibunya menahan air mata. "Apa kamu pikir hidup dengan Reza akan mudah? Apa kamu siap menghadapi semua risikonya?" Aisyah mengangguk. "Aku tahu jalan. Ini tidak mudah. Tapi aku percaya pada Reza. Aku percaya bahwa dia akan menjadi pria yang lebih baik." Ayahnya hanya menghela napas berat. "Kalau itu pilihanmu, kami tidak bisa memaksamu. Tapi ingat, keputusan ini ada konsekuensinya." Aisyah menatap mereka dengan penuh keyakinan. "Aku sudah siap, Ayah." Beberapa bulan setelah kejadian itu, Reza kembali datang ke rumah Aisyah. Namun kali ini, ia datang bukan sebagai pria yang penuh keraguan. Ia datang dengan keyakinan penuh. Ia telah bekerja keras, meninggalkan lingkungan lamanya, dan semakin mendekatkan diri kepada agama, dan yang terpenting, ia datang dengan niat suci untuk menikahi Aisyah. Dengan suara mantap, ia berkata, "Pak, Bu, izinkan saya melamar Aisyah. Saya tidak bisa berjanji bahwa hidup kami akan selalu mudah. Tapi saya berjanji, saya akan selalu berusaha menjadi pria yang pantas untuknya." Ayah Aisyah menatapnya lama. Setelah keheningan yang menegangkan, ia akhirnya berkata, "Reza, kami tidak bisa menghapus masa lalumu. Tapi jika kamu benar-benar telah berubah, maka buktikanlah dalam pernikahan kalian nanti." Dan saat itulah, Aisyah tahu bahwa takdir akhirnya menyatukan mereka. Meski jalannya tidak mudah, meski mereka harus menghadapi banyak rintangan, mereka percaya cinta yang diperjuangkan akan selalu menemukan jalannya. Pernikahan Aisyah dan Reza berlangsung sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada dekorasi berlebihan.
Hanya keluarga, sahabat, dan beberapa orang terdekat yang menyaksikan janji suci mereka. Meski demikian, di mata Aisyah, pernikahan ini jauh lebih berharga daripada pesta megah manapun. Ia menikah dengan seseorang yang benar-benar dicintainya. Seseorang yang mau berjuang dan berubah demi dirinya. Namun, setelah akad nikah selesai dan kehidupan rumah tangga dimulai, Aisyah menyadari bahwa jalan menuju kebahagiaan tidaklah semudah yang dibayangkannya. Reza memang telah meninggalkan kehidupan lamanya, tetapi bukan berarti semuanya berjalan lancar. Masih ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi bersama. Setelah menikah, Reza bertekad mencari nafkah dengan cara yang halal. Ia bekerja sebagai kuli bangunan, kemudian mencoba berdagang kecil-kecilan. Namun, penghasilan yang didapat belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Aisyah juga tidak tinggal diam. Ia mencoba membantu dengan menjual kue dan makanan ringan secara online. Mereka bekerja keras, saling mendukung, dan belajar untuk hidup sederhana. Namun, ada kalanya mereka merasa putus asa. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam dengan lauk seadanya, Reza menghela napas panjang. "Maaf Aisyah, aku belum bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu." Aisyah tersenyum lembut, menggenggam tangan suaminya. "Aku menikah denganmu bukan karena harta, Reza. Aku percaya, selama kita tetap berusaha dan tidak menyerah, Allah akan membuka jalan." Reza menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati, ia berjanji akan bekerja lebih keras lagi. Seiring berjalannya waktu, godaan untuk kembali ke dunia lamanya mulai datang. Beberapa teman lama Reza mencoba membujuknya untuk kembali ke bisnis lama mereka. "Za, ngapain capek kerja begini? Sekali jalan, duit langsung banyak." Reza menepis semua godaan itu. Namun, ia tidak bisa menghindari satu ancaman besar, mantan bosnya dalam dunia kriminal Herman. Suatu hari, Herman datang menemuinya dan berkata, dengan nada mengancam, "Kau pikir bisa keluar begitu saja, Reza? Aku membesarkanmu dan kau meninggalkanku." Reza menatapnya tajam. "Aku sudah berubah. Aku tidak mau kembali ke dunia itu." Herman tersenyum sinis. "Kau pikir dunia ini sebaik itu? Jika engkau tidak mau kembali, maka kau akan menyesal." Dan ancaman itu bukan hanya omong kosong. Beberapa hari kemudian, warung kecil tempat Reza berjualan dibakar oleh orang-orang Herman. Ia kehilangan sumber penghasilannya dalam sekejap. Namun alih-alih menyerah, Reza justru semakin bertekad untuk melawan takdir lamanya. Ia melaporkan kejadian itu ke polisi dan memberikan informasi tentang jaringan kriminal Herman. Dan dengan keberaniannya, akhirnya Herman berhasil ditangkap. Meski hidupnya sempat terancam, Reza tidak menyesali keputusannya. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjuangannya menuju kehidupan yang lebih baik. Setelah kejadian itu, rezeki mereka mulai terbuka perlahan. Reza mendapatkan pekerjaan baru sebagai teknisi di sebuah bengkel motor. Aisyah juga berhasil mengembangkan usaha kuenya, hingga akhirnya bisa membuka toko kecil sendiri. Sedikit demi sedikit, kehidupan mereka membaik. Dan di tengah kebahagiaan itu, Aisyah mendapatkan kabar yang paling ia nantikan. Ia hamil. Saat pertama kali mendengar berita itu, Reza langsung bersujud syukur. "Aku akan menjadi ayah. Aku akan menjadi ayah, Aisyah," ucapnya dengan mata berbinar. Aisyah mengangguk sambil tersenyum. "Ya, dan aku yakin kamu akan menjadi ayah yang luar biasa." Reza menangis bahagia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang mantan preman sepertinya bisa memiliki kehidupan yang begitu indah.